dan senantiasa Allah pelihara ibadah kita istiqomah kepada Allah. Salawat salam untuk Rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafatul makhlukat, manusia yang paling sempurna, yang sudah ada jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak pernah putus, zikirnya tidak pernah terputus. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dalam setiap waktu dan saat, setiap saat dan kejamnya berdoa untuk keselamatan umatnya. Semoga dari perjuangan Bapak, hadirin Ibu semuanya yang hadir ke tempat ini di dalam majlis istiqomah, ada di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga diaku menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat abi takzimi dan abi hormati guru dan orang tua kita Abah Ki Haji Tubagus Al-Mubarak. Semoga guru kita dijaga kesehatannya oleh Allah, segala hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para umi-uminya, anaknya juga keluarganya, santri dan jamaahnya dibarokahi oleh Allah. Guru dan orang tua kita, guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah ditambah mustajab doanya semuanya yang kita doakan. Osda sebagai pencanangan untuk kesehatan daripada umat, semoga dijadikan obat penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Amin. Kepada segenap imam-imam manakim dimanapun berada, lebih khusus yang hadir pada malam hari ini, semoga ditambah mustajab doanya, tambah cinta umat kepadanya. Segenap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para laskar, para person sistem, semuanya tanpa terkecuali, pada malam Ramadan kita di malam yang berapa ini ya? 14 atau 15? 14. Semoga tambah barokah, tambah sehat, sumutasihu, puasa itu sehat. Semoga semuanya disehatkan oleh Allah, sehat badannya, sehat rohaninya, sehat pula kantongnya. Amin. Mau lebaran begini orang-orang sibuk pada nyari baju baru, betul nggak? Betul. Yang nyari ke pasar malam, yang nyari ke mall, semuanya dia cari pakaian-pakaian baru. Tetapi jamaah manakim luar biasa, tetap rela duduk bersama untuk menyambung silaturahim, menjaga istiqomah ibadah kepada Allah. Pakaian baru tidak menjadi pikiran, kue, dodol, ikan tidak menjadi pikiran. Yang dipikirkan bagaimana tidak putus istiqomah ibadah kepada Allah. Kalau tidak ngaji satu hari atau satu kali aja, rasanya seperti orang yang kebingungan. Betul tidak? Maka detik dan malam hari ini yuk kita ngaji bareng-bareng. Biasanya kalau Ramadan akan berakhir, di puncak Ramadan yang bernama Hari Raya Idul Fitri, semuanya akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sebutnya mudik, betul nggak? Ada yang udah siap-siap mudik, ada. Sebutnya mudik atau pulang kampung. Terkadang kita ini adalah titipan nggak nyangka dan kurang memahami bahwa kehidupan kita ini hanyalah singgah sementara. Kita beberapa abad yang lalu, mungkin ribuan bahkan ratusan juta tahun yang lalu, singgah di alam yang bernama alam ruh. Berapa tahun hanya Allah yang tahu kita tinggal di alam ruh. Pindah lagi kita ke alam rahim. Udah pernah tinggal di alam rahim 9 bulan 10 hari, kadang ada yang lebih, ada yang masih betah di alam rahim, ada yang udah 2 tahun di alam rahim belum juga keluar, ada yang keluar udah tumbuh jenggot sama kumis. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, 9 bulan 10 hari keluar jembror ke alam dunia. Ini di alam dunia sekarang ini, kita buka mata kita, tengok kiri dan kanan kita, berapa banyak orang yang seusia dengan kita sudah tidak ada di alam dunia, betul? Kecil main dengan kita, sekolah satu kelas, bahkan satu meja dan satu bangku dengan kita, sekarang dia sudah berlalu dari hadapan kita. Di alam dunia nih, alam persinggahan sementara kita singgah di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah fil ard untuk mengatur alam dunia, untuk mengatur dan menata meniti alam dunia agar apa?
karena manusia ini adalah yang dipilih oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam keadaan komplit, dalam keadaan sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wujudnya. Tapi kadangkala kita suka kurang terima. Betul nggak? Ada kadang mulut oncer banget, punya mulut. Yang namanya barang terima jadi. Ibu sama bapak pernah nggak pesan punya kulit hitam? Pernah nggak? Pernah nggak punya pesan hidung mancung? Terkadang mulut terlalu oncer, lihat hidung orang gede, hidungnya gede banget gitu kan ya. Ada yang hidungnya kecil banget, masya Allah. Sudahlah, jangan kau pikirkan produk terima jadi, tinggal terima, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita singgah di alam dunia, kita ngapain? Apakah kita cuma bersenang-senang? Apakah kita cuma untuk menumpuk-numpuk harta, memperkaya diri, mempercantik penampilan, memperbagus tempat tinggal, memewahkan daripada kendaraan? Tidak seperti itu, saudaraku. Sesungguhnya kehidupan di alam dunia hanyalah menanam tanaman-tanaman yang kita tanam. Jangan bosan untuk menanam kebaikan. Walaupun orang yang kau ajak baik dan kau tanam kebaikan kadang mencibirkan bibirnya, terkadang menghina, terkadang memfitnah dalam kehidupan kita, jangan kita tertegun dan jangan kita menyerah. Tetaplah maju ke depan karena hidup adalah perjalanan. Betul nggak? Jalan maju ke depan. Ada duri yang diinjak, ya kan? Ada kalengan, jangan kecebur. Langkai teruslah berjalan dalam perjalananmu, karena dalam perjalanan kita sudah jelas yang kita ikuti guru dan orang tua kita, Abah Ki Haji Tubagus Al-Mubarak. Dalam kalam dan lisannya setiap ucap dan katanya selalu bergantunglah engkau kepada Allah, memintalah engkau kepada Allah. Bahkan dia memproklamirkan diri, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu, tidak butuh sanjunganmu, tidak juga takut dengan cacian dan fitnahanmu. Kenapa? Karena kita di tempat ini adalah duduk beribadah kepada Allah. Nanam kebaikan, teruslah kita tanam kebaikan. Kenapa? Karena kita akan balik. Orang yang namanya derep, orang yang namanya singgah itu akan berlalu, meninggalkan alam dunia ini, nggak tahu kapan giliran kita. Betul nggak? Kalau memang itu yang namanya kematian diukur dengan abjad, huruf A umpamanya besok mati, B besok mati, betul nggak? Ribet, kita gampang menerkanya. Akan tetapi kenapa mati itu diacak? Kadang kongnya sehat, neneknya sehat, cucunya modal, betul nggak? Terbalik, karena hidup ini adalah tempat kita menanam. Tanamlah kebaikan, jangan kotori lisan yang diciptakan oleh Allah untuk mencaci dan mencerca orang lain. Pujilah Allah, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah mengajak kebaikan. Walau ajakanmu kadang diremehkan oleh orang yang kau ajak. Ngapain lu? Kesono-sono, ayo sama saya, ngapain? Terkadang tidak mau, terkadang dia berbalik belakang, di depan kita tersenyum, di belakang dia mencibirkan bibirnya, menghina perjalanan istiqomah kita. Jangan kecil hati, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tanaman-tanaman kebaikan, karena kehidupan ini sejatinya akan berakhir. Akhir dalam kehidupan itu yang kita sedang cari, karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wal akhiratu khairul laka minal ula. Terakhir itu adalah yang paling baik. Bahkan disebutkan akhirat lebih baik daripada dunia, akhir lebih baik daripada permulaan. Katakanlah saat ini permulaan daripada skenario yang Allah berikan dalam kehidupan kita, judul dan lakon, bahkan peran yang berbeda. Terkadang menangis, terkadang tertawa, terkadang kita terpingkal, bahkan terkadang kita terjungkal dalam keadaan sempit, ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, seolah langkah kita banyak duri yang ada di kiri dan kanan kita. Yakinilah orang-orang yang berjalan dalam jalan istiqomah, tetap menanam kebaikan, akan menuai pula kebaikan. Saat ini Anda belum punya rumah, jangan bersedih, karena nanam rumah di akhirat gampang. Rasul ngajarin baca qul 11 kali itu punya gedong di akhirat. Amin. Habis subuh bacanya 11 kali, Bang. 11 kali qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali baca. Dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Gampang enggak kira-kira? Gampang, tapi ngelakuinnya berat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau memang dunia ini tempat menanam, kalau memang dunia tempat menuai, kapan kita akan mengambil juga nanti hasilnya? Nanti di akhirat sana. Guru kita mengajarkan setiap langkah kakimu, setiap gerak tubuhmu, setiap dengar telingamu, tatap mata dan ucap lisanmu, pasrahkanlah hanya kepada Allah. Kalau kita sudah bisa melakukan yang demikian, nih sudah mau akhir Ramadan ini, sudah 10 hari yang kedua ya, karena Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu fase ampunan. Amin. Sudah 10 hari yang lalu udah diampunin dosa-dosa kita. Pada puasa ampuni dosanya, yang terawih juga diampuni dosanya. 10